Kalau 5 cara itu sudah terpenuhi dan teman-teman praktekkan semua, nek ora kering, moro neng omahku aku buka perlu gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi kotoran puyuh yang basah. Ya, jadi apa saja cara-caranya? Kita simak videonya. Sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Cara mengatasi kotoran puyuh yang basah yang pertama yaitu dengan cara suhu kandang. Jelas, kita optimalkan dulu suhu kandangnya, kita stabilkan dulu, kita cek suhu kandangnya biar stabil ya. Suhu kandang yang stabil untuk puyuh itu berkisar di antara 26 sampai 29 derajat Celcius. Jadi di antara itu. Jadi kalau puyuhnya itu kepanasan di atas 32 derajat atau di atas 31 derajat bahkan lebih, itu pasti puyuh akan mangap-mangap. Kalau puyuhnya akan mangap-mangap, dia kehausan dan banyak minum. Akhirnya kalau banyak minum, puyuh tersebut tidak selera makan sehingga menyebabkan kotoran puyuh yang basah. Kalau puyuh tidak selera makan, mengakibatkan produksi telurnya itu pasti menurun. Jadi suhu kandang itu adalah yang utama. Cara mengatasinya untuk suhu kandang yang panas, yaitu kita bisa menambahkan dengan kipas. Entah itu kipas blower ataupun kipas yang exhaust fan untuk hisap uapnya keluar, itu sangat diperlukan di dalam kandang supaya untuk mendinginkan kandang. Bisa kalian teman-teman tambahkan lagi, misalkan ada cell deck, yaitu kipas yang di belakangnya ada aliran air, itu akan efektif sekali untuk mendinginkan suhu kandang sehingga nanti akan tercapai suhu kandang yang kita inginkan. Apalagi kalau di kipasnya tersebut kita lengkapi dengan termostat, jadi bisa nyala kalau panas dan akan mati kalau suhunya sudah mencapai titik terendah yang kita inginkan. Jadi cara mengatasinya yang pertama tadi adalah dengan pemberian kipas kalau suhu kandangnya panas ya, itu. Kemudian cara mengatasi yang kedua itu adalah dengan cara pencampuran bekatul. Pencampuran bekatul di sini dimaksudkan yaitu selain untuk menghemat pakan, untuk pencampuran bekatul itu juga diharapkan untuk mengurangi kadar protein yang ada di dalam pakan puyuh ya. Kalau pakan puyuhnya itu banyak mengandung sekali protein, nanti pasti kotoran yang dihasilkan tersebut akan basah. Walaupun puyuh sudah tua, tapi kalau pakannya masih murni, dijamin kotorannya itu akan tetap basah, tetap lembek, dan yang pasti bau. Kalau kita pakai pakan murni, dijamin pasti bau. Dan efeknya kalau kotoran puyuh bau, kalau kita beternak puyuh di dalam lingkungan pemukiman yang padat penduduk, itu nanti akan menyebabkan masalah yang besar. Beda lagi kalau kita beternak puyuh di lingkungan yang tidak ada kepadatan penduduk, itu kita mau pakan murni pun kita tidak masalah ya. Kotorannya walaupun bau, kita juga tidak akan mendapatkan protes dari orang-orang. Tapi harus kita sering-sering membersihkan kotoran, karena kalau kita menggunakan pakan murni, pakan kotorannya itu dijamin pasti bau dan basah. Kalau kita tidak rajin membersihkan kotoran, nanti banyak puyuhnya yang terkena snot, karena amonia yang ada di dalam kotoran basah tersebut itu akan naik ke atas mengenai mata puyuh yang nantinya akan bisa mengakibatkan infeksi dan itu menyebabkan snot. Kemudian cara yang ketiga untuk mengatasi kotoran puyuh basah yaitu dengan cara pemberian probiotik. Probiotik di sini dimaksudkan yaitu agar untuk memaksimalkan sistem pencernaan pada puyuh. Probiotik ini bisa kita berikan setiap hari, dan caranya untuk membuat probiotik ini sudah ada di video saya yang sebelumnya ya.
Dan video-video saya sebelumnya itu yang saya buat itu adalah berdasarkan dari pengalaman saya, dan saya sudah mempraktekkannya sendiri itu. Jadi tidak dari teori langsung saya bagikan, dari teori tidak langsung saya bagikan. Nanti kalau tidak terbukti saya menyesatkan malah ya. Jadi saya membuat video di sini itu adalah berdasarkan dari pengalaman saya, bukan dari teori. Nek soko teori aku rak wani mbageke video mu ndak mbok pisoi mudar aku ra. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara pakannya harus difermentasi. Kenapa pakan harus difermentasi? Karena kalau pakan itu kita fermentasi, nanti untuk penyerapan proteinnya itu menjadi maksimal oleh puyuh tersebut, sehingga sisa dari makanan yang keluar di kotorannya itu memang benar-benar sudah ampas, tidak ada lagi protein. Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali karena sudah kita fermentasi ya. Jadi tujuan fermentasi di sini adalah untuk memaksimalkan penyerapan protein, sehingga untuk konsumsi pakannya kalau sudah kita fermentasi itu jauh lebih hemat ya. Untuk cara fermentasi pakannya sudah ada di video yang selanjutnya, atau cek di playlist deskripsi video ini pasti ada. Saya sudah mempraktekannya sendiri dan lagi-lagi tidak berdasarkan teori tak praktekno ora dadi mbok pisoi mudar aku ya. Kemudian cara yang kelima yaitu dengan cara mengurangi kepadatan kandang pada puyuh ya. Kita bisa mengurangi kepadatan kandang pada puyuh, kita bisa mengatur sirkulasi udaranya, supaya tujuan awal dari itu semua adalah untuk menciptakan suhu yang ideal, yaitu 27 sampai 29 derajat Celcius. Jadi usahakan jangan ada suhu di kandang itu di atas 32 derajat atau lebih. Wis jelas mangap-mangap manukmu. Nek mangap-mangap kuwi tandane manukmu kepanasan. Nek kepanasan mesti ngombe terus. Nek ngombe terus selera makane berkurang, akhirnya nguyuh terus, kotorannya basah. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk cara mengatasi kotoran yang basah. Yang pertama tadi adalah dengan cara cek suhu kandang harus ideal. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mencampurkan bekatul untuk mengurangi kadar protein. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pakan fermentasi ya. Kemudian yang keempat dengan cara probiotik. Kemudian yang kelima dengan cara mengurangi kepadatan kandang dan sirkulasi udara. Semuanya itu dimaksudkan agar suhu kandangnya itu stabil antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Kalau itu dipraktekkan, dijamin kotorannya pasti kering. Ini puyuh saya ini kandangnya close house, jadi suhunya stabil di antara 27 sampai 29, dijamin kering. Saya membersihkan kotoran itu 1 minggu sekali kering, walaupun ini masih awal-awal belajar produksi tapi tetap kering. Coba itu dipraktekkan sendiri, nanti pasti kering. Wis toh, pasti kering. Kalau 5 cara itu sudah terpenuhi dan teman-teman praktekkan semua, nek ora kering moro neng omahku aku mbok kepruk gelem. Ya, itu jaminannya moro nggon omahku nek 5 syarat itu tadi sudah terpenuhi kok jek gak garing, moro nggon omahku mbok kepruk ya aku gelem. Nah, dengan syarat 5 syarat itu harus terpenuhi semua, terutama di suhu kandang. Itu yang fatal. Biasanya suhu kandang tinggi, peternaknya bengok-bengok. Telekku basah. Nah, manukmu beseren iki jenenge ya. Jadi siapa yang bilang ternak puyuh itu rugi? Ya, dipikir secara logika. Kalau ternak puyuh itu rugi, tidak ada telur puyuh 1 butir pun di pasaran. Kenapa? Lah ngopo ternak rugi kok? Berarti kan tidak ada 1 butir telur pun di pasaran kalau rugi. Berarti kalau kalian masih menemukan telur puyuh di pasaran,
dan harganya sangat tinggi dan dikonsumsi banyak orang, berarti telur puyuh di pasaran masih banyak. Itu tandanya ternak puyuh itu menguntungkan. Nek sing kondo rugi, goblok. Ya, ini sing goblok-goblok kuwi. Goblok itu. Ya. Eling-eling batik kok. Kan? Dah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.